Hai guys, welcome to Gpod. Let's bring it on. Apa kabar semua nih? Pastinya sehat dong ya. Dan terus pantengin kita di episode pertama kita kali ini di program Nongkrong Bareng sama aku, Abigail. Jadi kita kali ini bakal nongkrong bareng nih dan ngobrol secara langsung sama orang nomor 1 di SMKTI Bali Global Denpasar tentunya. Kita bakal ngebahas hal-hal yang seru, hal-hal yang menarik yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Jadi aku bakal sapa dulu Bapak Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Denpasar, Bapak I Gusti Made Murjana. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi. Terima kasih sekali Bapak sudah datang ke sini untuk sharing sama kita, berbagi informasi tentang SMKTI Bali Global Denpasar tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Jujur sekali saya benar-benar grogi ya pagi ini karena bisa ngobrol langsung dengan orang nomor 1 nih, orang nomor 1-nya SMKTI Bali Global Denpasar. Sebelumnya mohon maaf Bapak untuk judul kita kali ini yang sedikit vulgar, sensitif mungkin ya di telinga Bapak sendiri atau di telinga teman-teman. Kita ngambil tema tentang nelanjangin Kepsek TI. Tapi tenang aja Bapak, yang kita telah telanjangin itu bukan Bapak sendiri, tapi yang kita telanjangin adalah informasi, tips dan rahasia nih tentang SMKTI Bali Global Denpasar yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Jadi pertama-tama nanti yang bakal kita bahas itu tentang SMKTI Bali Global Denpasar. Sesuai dengan teknologi sekarang yang sangat-sangat canggih tentunya, kan pastinya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan itu sangat penting apalagi tentang IT. Menurut Bapak, keunggulan SMKTI di sini tuh apa aja sih? Bagaimana perkembangan SMKTI Bali Global dalam rangka sampai usia ke-15 tahun sampai saat ini, walaupun masih usianya masih muda, namun prestasi-prestasi yang dia peroleh sampai saat ini cukup baik, cukup komitmen. Di samping prestasi yang dicapai oleh anak-anak kami, perkembangan SMKTI Bali Global dari fasilitas, dari SDM guru, dari fasilitas, dari manajemen, ini kami tetap tata dengan baik. Sehingga dengan penataan ini dengan baik dari segi manajemennya, dari segi penataan guru materinya, maupun dari anak-anak saya tegakkan disiplin dengan baik, sudah barang tentu SMKTI Bali Global memiliki keunggulan. Ya. Keunggulan inilah didukung oleh dengan adanya dasar dari disiplin itu sendiri. Baik. Nah, dengan dasar disiplin itulah bahwa anak-anak kami belajar dengan baik, penampilan dengan baik, bersih, penampilan dengan rapi juga, sehingga dengan ini anak-anak bisa belajar dengan baik mengikuti proses belajar walaupun situasi saat ini pandemi sedang berjalan. Namun proses pembelajaran tidak pernah henti yang dilakukan oleh SMKTI Bali Global dengan melalui beberapa metode. Metode itu antara lain adalah e-learning, salah satu yang sudah program matang yang dimiliki oleh SMKTI Bali Global. Setelah itu dengan melalui MSTEM, juga dengan melalui tatap muka terbatas. Ini proses dilakukan oleh para guru, penyiapkan diri para guru itu dan dilangsungkan. Nah, setelah itu kami dari pimpinan lembaga juga mengemas bagaimana lembaga ini supaya benar-benar menjadi berkualitas. Nah, satu, saat tetap didik atau berikan briefing para guru untuk menyiapkan materi proses pembelajaran dengan baik. Juga metode dengan baik juga. Setelah itu penanaman nilai-nilai budaya karakter bangsa. Ini selalu dengungkan saya kepada siswa, kepada guru, kepada staf manajemen. Nah, ini semua kompak mengikuti kebersamaan ini. Sehingga berprestasilah siswa ini menjadi prestasi unggul. Sampai saat ini adalah memiliki dengan sarana-sarana yang cukup juga representatif. Cukup baik. Baik, terima kasih. Oh iya guys, aku juga mau ngasih tahu kalau podcast ini juga didukung oleh SMKTI Global Denpasar secara penuh. Saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak untuk fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan untuk semuanya. Kita kasih applause dulu. Ngomongin tentang SMKTI Bali Global Denpasar nih Bapak. Ada berapa jurusan sih yang ada di SMK ini? Ada 5 jurusan.
yaitu multimedia, RPL rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, animasi dan desain komunikasi visual. Karena di Bali satu-satunya di Bali mungkin kami yang bisa membuat jurusan seperti ini. Nah, di Bali belum ada, kami melakukan MOU dengan SMK Negeri 5 Jogja. Sehingga klub di sini jurusannya ada 5 yang kami tetap didik sampai saat ini gitu. Oke, Bapak. Di zaman sekarang ini kan banyak sekali remaja-remaja yang membedakan ya antara sekolah SMA dan sekolah SMK. Mungkin kesannya kayak sekolah SMA itu lebih keren loh daripada sekolah SMK. Menurut Bapak itu bagaimana sih caranya kita supaya SMK itu keren juga loh, apalagi tentang SMKTI Bali Global Indonesia ini. Terima kasih. Kalau kita lihat dari perkembangannya tahun ke tahun, bahwa pemerintah saat ini sudah mengarahkan, ya pemerintah terutama dari Presiden juga mengarahkan bagaimana generasi muda ini tingkat SMP menuju dunia yang lebih tinggi, ya jenjang yang lebih tinggi ke dunia yang SMA atau SMK. Memang secara umum SMK kelihatannya lebih rendah kualitas daripada tingkat SMA gitu. Namun saat ini pemerintah sudah menggalakkan, yaitu bagaimana SMK ini memiliki suatu skill, ya memiliki suatu keterampilan. Apalagi sekarang dicetuskan dengan adanya sekolah vokasi lagi. Artinya SMK ini kalau memang betul-betul masyarakat memahami perkembangan ke depan tentang kehidupan ini ke depan, maka dari itu kalau kami boleh sarankan lebih baik menuju ke dunia sekolah menengah kejuruan dengan bermacam jurusan yang ada. Nah, kami di sini mengembangkan adalah jurusan bidang teknologi informasi. Nah, maka dari itu semestinya masyarakat sudah memiliki mindset, ya pola pikir yang sudah berbeda. Karena zaman sekarang adalah harus begitu tamat sudah menuju ke dunia kerja. Marilah itu tidak persiapkan. Nah, kalau SMA juga tidak kalah pentingnya juga, kalau sekolah menengah atas atau SMA pada umumnya itu adalah harus minimal dia melanjutkan studi lagi. Nah, kalau di tingkat SMK adalah ini sudah barang tentu memiliki skill. Karena masuk sekolah SMK itu 70% adalah dunia praktek. Ini memiliki skill yang cukup bagus. Maka itu ini persaingan untuk ke dunia kerja lebih jauh. Kuliah pun semestinya boleh gitu ya, lanjutkan dunia perguruan tinggi pun juga boleh. Namun image masyarakat sampai saat ini ya masih berintimasi terhadap sekolah menengah atas SMA. Tetapi lambat laun sampai saat ini sudah seimbang. Bahkan kalau lihat daripada jumlah rasio di Denpasar antara SMA dengan SMK ini, SMK sudah lebih baik. Lebih ada peningkatan penerimaan siswa baru di setiap tahun berjalan gitu. Baik, Bapak. Sekarang kan pastinya teknologi yang semakin canggih, semakin berkembang. Di SMKTI Bali Global Denpasar ini apakah fasilitasnya semua menunjang di segala jurusan atau bagaimana, Bapak? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari fasilitas yang saya sudah singgung dengan 5 jurusan yang ada, dari 5 jurusan yang ada ini kami dukung, ya kami berusaha mendukung dari lab-lab yang dia miliki. Nah, salah satu multimedia punya lab tersendiri, TKJ punya lab, RPL punya lab, animasi juga punya, DKP juga punya. Selain lab yang dia fasilitasi atau kita punya, sekarang ini kita tingkatkan kualitasnya dari segi sarana, yaitu studio. Ya, salah satu studio yang saya buat saat ini semua memiliki studio. Multimedia memiliki selain lab saya katakan tadi adalah memiliki studio green screen. Ya, yang kedua TKJ jaringan juga kita punya, di samping lab juga punya studio langsung dengan alat-alat TV itu jaringannya. Yang ketiga adalah bagaimana RPL programmer, ya program ini juga fasilitasi dengan itu. Yang keempat adalah bagaimana animasi ini selain dia punya lab dan spek tinggi dari segi unit komputernya, sekarang saya sudah buatkan studio yang cukup luar biasa. Sehingga anak-anak ini proyek-proyek yang dikerjakan lebih lanjut itu supaya mempergunakan studio. Dasarnya pertama adalah melalui materi guru, setelah itu menuju lab, setelah menuju lab dia sudah pintar, dia menjadi proyek, dia menuju studio. Setelah itu kita bangun sekarang seperti yang saya bertemu dengan kalian ini, yaitu saya berusaha membuat semacam podcast, yaitu interaktif. Bagaimana informasi yang bisa diterima oleh masyarakat tentang perkembangan teknologi. Bagaimana perkembangan SMKTI khususnya Denpasar ini untuk tahun ke tahun.
Ya, baik dari SDM-nya, baik dari profilnya maupun dari segi perkembangan prestasi, kemajuan dan sebagainya. Di saat event inilah semestinya saya membuat semacam komunitas anak-anak yang mampu untuk bisa menelurkan ini kepada publik, kepada masyarakat, sehingga perkembangan TI Bali Global dilihat persis langsung. Dan salah satu event yang baik adalah pengembangan daripada apresiasi terhadap ajak Bali budaya, yaitu kita memiliki salon gamelan besar, gamelan gong ya. Ini juga memiliki studio, dan ini juga anak-anak juga tidak hanya berkembang di teknologi aja, tetapi dia bisa mengembangkan lebih banyak juga di budaya. Ini dikolaborasikan antara teknologi dan budaya. Ini saya luar biasa menerima dan melihat daripada anak-anak itu perkembangannya sangat bagus gitu. Berarti emang luar biasa banget ya dari SMK TI Bali Global Denpasar ini, dari fasilitas dan bahkan untuk prestasi-prestasinya nih Bapak. Kira-kira prestasi apa saja sih yang sudah diraih, sudah didapat oleh SMK TI Bali Oke, Denpasar? kalau lihat dari prestasi laporan daripada Waka Kesiswaan, yaitu dari Pak Bagus Eka, di sini laporannya bahwa anak-anak di dalam tahun 2021 saja ini, kalau tidak salah saya rekam itu di bulan November itu hampir 34 juara tingkat nasional. Ya, juara tingkat nasional yang dia peroleh. Ini dari hasil yang dia peroleh anak-anak tersebut, walaupun zaman situasi COVID atau pandemi seperti ini, tapi anak-anak tetap berkreasi kreatif dari rumah untuk mengembangkan kreativitasnya, dia inovatifnya untuk bisa mengikuti lomba-lomba tingkat nasional. Dan ini juga sudah memperoleh daripada hasil yang diperoleh oleh anak. Dari hasil itu sudah barang tentu ini adalah sumbernya adalah dari Bapak Ibu guru yang tentu menyiapkan materi proses pembelajarannya dengan baik, metode juga dengan baik, walaupun lewat e-learning dan sebagainya. Tetapi anak-anak juga dengan tekun, dengan ulet, dengan sungguh-sungguh juga mengikuti daripada proses pembelajaran itu. Dengan itulah ada timbal balik feedbacknya, anak menerima, setelah itu dia kreatif, inovatif, dia ingin ikut berlomba. Nah, dalam lomba situasi COVID ini anak-anak mampu melakukan lomba itu dan meraih juara. Nah, dari ini saya terima dari Wakil Kesiswaan kurang lebih ada 34 di bulan November aja. Lomba Hebat tingkat sekali nasional berarti Bapak anak-anak. Iya, lumayan lah anak-anak kami gitu. Iya. Oke, berarti benar-benar luar biasa sampai berbelit-belit ngomongnya nih. Tepuk tangan dulu dong ya pastinya. Dari prestasi, fasilitas yang sangat lengkap untuk guru-gurunya, untuk pengajarnya, kira-kira apakah ada untuk sertifikasi menjadi guru di SMK TI Bali Global itu bagaimana sih? Kalau dilihat dari profesionalisme seorang guru, seyogyanya minimal memiliki profesional sertifikasi S1 ya. Artinya program pembelajaran S1, program sarjana gitu. Nah, maka dari itu kalau lihat dari kualifikasi daripada kesarjanaan guru di sini, kalau kualifikasi dari kualitas, tentu kalau saya melihat itu sangat baik, luar biasa, dari persiapan dirinya, persiap materi dan sebagainya sampai ke sarjana, bahkan S2, bahkan S3 pun juga sedang berjalan ada gitu. Nah, kami ini dengan adanya sumber daya manusia dari guru ini berkualitas ini sudah tentu ditelurkan kepada anak-anak untuk bisa anak ini juga berkualitas. Maka dari itu secara umum katakan adalah semua guru ini bersertifikasi, berkualifikasi S1, bahkan S2, bahkan sampai ada ke jenjang S3 nanti. Bahkan ini banyak juga Bapak Ibu guru kalian ini adalah rata-rata hampir adalah dosen juga ikut bergabung dalam rangka untuk memberikan materi pembekalan kepada anak-anak dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kalau tadi dibilang bahwa SMK TI Bali Global memang benar-benar hebat banget, ada satu nih, untuk toleransi, kan pastinya di sekolah kita dari agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, Konghucu, sampai Kristen, pasti ada Bapak ya. Untuk toleransinya tuh kira-kira bagaimana Bapak? Terima kasih, sangat baik sekali terhadap pertanyaan masuk kepada pimpinan lembaga. Kami kalau tidak salah 3 hari yang lalu memang ada wartawan Bali Pos untuk datang hadir kemari khusus membicarakan tentang bagaimana keanekaragaman daripada agama yang ada di SMK TI Bali Global. Nah, kami sampaikan di sini sebagai pimpinan lembaga bahwa SMK TI Bali Global ini mencakup 6 agama ada. Salah satu yang pertama adalah dari anak beragama Hindu, setelah itu Muslim, setelah itu Kristiani Protestan Katolik,
setelah itu Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Ini semua ada. Dari agama-agama yang ada, 6 agama yang ada di sini ini, saya lihat perkembangan 10 tahun terakhir ini, selama saya pimpin ini, kalau boleh saya katakan ini santi damai. Cukup bagus, cukup baik, saling menghargai dan saling menghormati. Karena event-event pada waktu perayaan-perayaan nasional atau perayaan besar bagi masing-masing umat, kami juga mendukung dari segi biaya yang dia butuhkan. Nah, maka dari itu ini toleransinya beragama. Keanekaragaman ini indah gitu. Saya lihat keanekaragaman ini cukup indah. Indah dalam artian saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong sesama. Sehingga proses pembelajaran di SMKTI Bali Global ini apa situasi suatu normal dulu cukup bagus, toleran, saling menghargai, saling menghormati. Saya salut memang. Saya melihat daripada itu, saya bangga gitu. Saya bangga melihat daripada heterogenitas agama yang ada di sini. Dan Muslim pun juga kurang lebih hampir 600-700 anak-anak kami. Ini kebanggaan kami juga mendidik anak-anak ini oleh semua komponen sekolah ini juga mendukung dengan melalui 18 karakter bangsa itu, sehingga ini bagaimana cara kita bisa mencerdaskan anak bangsa ini semua, yaitu dengan 4 pilar bangsa. Itu 4 pilar bangsa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami sebagai dasar dalam rangka mengembangkan daripada prestasi-prestasi anak bangsa ini untuk dunia kerja sebagai calon-calon pemimpin ke depan. Bener-bener luar biasa nih. Kasih aplaus lagi dong. Ya. Dan kalau kita masuk ke eksistensinya SMKTI Bali Global Denpasar sendiri nih Bapak. Saya dengar kemarin dan saya juga sempat stalking di IG Globality. Kalau Globality udah melaksanakan HUT yang ke-15 tahun SMKTI Bali Global Denpasar. Itu acaranya sangat megah sekali ya Bapak ya tentunya. Ya. Kira-kira acara megah apa sih yang terselenggara di sana? Ada acara apa saja? Karena event di tahun 2021 bertepatan dengan ke-15 ini, atau ulang tahun ke-15 SMKTI Denpasar ini, memang salah satu event yang bisa ditayangkan ini salah satunya adalah pemutaran perdana film animasi Memory of the Watch 2001. Ya, ini event besar. Yang kedua, peresmian daripada studio animasi. Yang ketiga adalah peresmian daripada postcard yang saya saat ini sedang berinteraktif dengan kalian. Nah, dengan event-event yang besar ini, sekaligus kami juga berkonsultasi dengan pihak yayasan, yaitu Widya Dharma Santi Denpasar. Nah, beliau juga membackup dan mendukung. Nah, dengan backup dan mendukung kegiatan ini, kami juga bergerak seluruh komponen sekolah saya hargai, termasuk anak-anak memberikan support secara moral gitu. Tahun ini memang cukup ya sedikit mewah lah, ya cukup megah lah gitu, karena kami laksanakan adalah di gedung Sernawo Taman Budaya Art Center Denpasar, yaitu bertepatan dengan tutup bulan, yaitu tanggal 30 November 2021. Nah, event-event itu ya yang saya sampaikan seperti itu tadi, peresmian dan penayangan perdana yang sudah tentu dihadiri oleh orang nomor 1 di Bali, yaitu dari Bapak Gubernur, dari Bapak Wakil Gubernur, dari Bapak Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dari mantan Menteri Pak Wardiman, Bendiknas kita dulu Pak Joyonegoro, dan dari beberapa kepala dinas kebudayaan Provinsi Bali dan beberapa kepala sekolah kami undang, termasuk tingkat SMP Kota Denpasar, tingkat SMP kami undang. Ini kalau boleh saya katakan perayaan cukup kami lakukan, cukup megah gitulah, cukup mewah gitu. Baik. Kami lakukan di gedung Sernawo Denpasar yang ke-15 saat ini gitu. Bisa kita dengar dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, acaranya sudah megah, sekolahnya sudah luar biasa. Sepertinya sangat-sangat menarik perhatian mungkin untuk adik-adik untuk join ya sama kita di sekolah SMKTI Bali Global Denpasar ini. Kemudian ide pagelaran seni dan vokasi itu dari mana sih Pak pencetusnya? Siapa sih yang mengutarakan ide seperti itu? Ya, ide pencetus daripada film Panji Semirang itu
Ini adalah promotornya adalah dari Bapak Doktor ya Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Dan ini bisa diselesaikan oleh anak-anak SMKTI Bali Global dalam jangka waktu sekitar 8 sampai 9 bulan. Hebat sekali. Ya. 8 sampai 9 bulan. Dan ini pun filmnya ini pada waktu saya katakan ulang tahun tadi dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Wardiman cukup kagum. Nah, ini kami juga akan memberikan semacam reward piagam. Ya, kalau memungkinkan kami akan memberikan semacam jasa daripada anak-anak animator ini yang sedang masih duduk di sekolah SMKTI Bali Global Denpasar gitu. Berarti untuk feedbacknya udah ya dari sekolah untuk animator. Kemudian nih, yang tadi seperti Bapak bilang, UNESCO turun langsung nih di acara vokasi kemarin. Menurut Bapak kesannya bagaimana? Kalau melihat daripada perkembangan para undangan dan yang demikian itu memang kami dari SMKTI Bali Global sangat wah sekali ya, megah gitu. Nah, sampai saat ini karena ini adalah milik dunia, artinya cerita Panji Semirang ini sudah diakui dunia, maka dari itu film Panji Semirang ini pun harus dicetuskan melalui lembaga UNESCO untuk diakui dunia. Nah, ini sedang dalam proses karena masih dalam proses untuk menciptakan hak cipta. Kalau sepanjang hak cipta belum keluar, ini film ini juga tidak boleh sembarang diputar di beberapa tempat. Nah, tentu kami juga meroses daripada bagaimana izin hak cipta ini keluar sehingga baru bisa akan kami putar di beberapa tempat, dan ini pun ada ketentuan dan kriteria untuk melakukan itu. Sehingga lembaga UNESCO ini lembaga dunia ini mengakui bahwa SMKTI ini mampu dan bisa menyelesaikan semacam film Panji Semirang ini dalam waktu sekian bulan. Ya, baik. Ya, okay. Peluncuran film nih kira-kira ada spoiler dikit nggak Pak? Bakal tayang di mana setelah hak cipta ini nanti keluar? Ya, terima kasih. Kalau sudah hak cipta keluar, kami dengan tim animator ya, dengan tim dari para guru pendamping, para tim Komka itu terlibat di dalamnya dulu, mendiskusikan dengan Pak Probandam, dengan yayasan khususnya Widya Dharma Santi Denpasar di bagaimanakan ini setelah akan bisa hak cipta itu keluar. Bisa ndak sebagai salah satu gandengan akan diputar di studio, di DNA, di gedung tertentu. Nah, kami masih berkonsultasi dengan pihak yayasan kepada anak-anak animator begitu. Baik. Berarti emang benar-benar luar biasa acara yang menegah, mengundang UNESCO. Benar-benar aplaus yang sangat luar biasa ya sepertinya, ya ampun. Nggak kurang-kurangnya nih ngucap luar biasa buat SMKTI Bali Global Denpasar. Oke Bapak, setelah semua dibahas tadi dari SMKTI Bali Global Denpasar, acara vokasi kemarin, kita masuk ke pembahasan tentang J-Pod nih Bapak. Menurut Bapak, ide J-Pod ini dari mana sih Bapak bisa terlahir J-Pod sampai merekrut anak-anak SMKTI Bali Global sendiri untuk menjadi tim bagian dari J-Pod? Nah, kalau lihat daripada J-Pod itu sendiri, bagaimana kita bisa mengumpulkan anak animator ini ya. Yang pertama saya katakan tadi adalah bagaimana guru ya, dari Bapak Ibu guru melihat benih-benih daripada bakat anak-anak untuk berpotensi, untuk bisa kita kembangkan. Yang kedua, memang potensi anak memang ada untuk berkreativitas ya, berkreativitas dan berinovasi. Baik Bapak. Jadi harapan-harapan untuk podcast ke depannya apa sih Bapak dari Bapak sendiri? Harapan saya dengan Bapak bisa memfasilitasi seperti ini ya, di bawah naungan bagian Waka Kesarana dan para Komka, saya minta ke depan ya, ketua kompetensi ke depan ini harus lebih kreatif ya, lebih kreatif mencari bibit-bibit, mencari anak-anak yang berprestasi, membentuk semacam komunitas. Saya dukung ini, saya berusaha untuk membuat podcast ini, saya serahkan kepada Waka Sarana, Waka Kesiswaan, Waka Humas, ya kurikulum dan Komka ini untuk bisa mengemas ini dengan baik supaya podcast ini bisa dischedulkan, jadwalkan untuk perkembangan TI Bali Global ke depan, atau berita-berita yang lebih luas lagi di luar daripada ini untuk bisa didengar oleh masyarakat. Sebab ini perkembangan zaman, ya perkembangan, maka dari kita berinteraktif lah. Ya, kita bentuklah semacam komunitas yang di bawah naungan bimbingan dari, mudah-mudahan dia bisa siap bantu dari Ibu Mesdelia dan Ibu Sania. Oke, baik sekali Bapak. Jadi tadi kita sudah sempat posting di Instagram story kita, ada 3 pertanyaan untuk
Q&A kali ini. Jadi ada yang nanya-nanya sama Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu, kenapa saya harus memilih sekolah ini sebagai SMK saya? Jadi menurut Bapak bagaimana? Kenapa sih harus memilih sekolah SMK TI Bali Global Denpasar untuk menjadi sekolah pilihan yang terbaik gitu? Terima kasih pertanyaan ini. Kalau lihat daripada masyarakat, kalau memang dalam melek ya, ini kan sudah perkembangan teknologi ya, semuanya dalam bentuk kehidupan sehari-hari ini semua dalam bentuk teknologi kan, di zaman digital. Maka dari itu kalau masyarakat sudah tahu tentang perkembangan itu ini, seyogyanya kenapa tidak ke teknologi aja gitu, saran saya ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih, apa ada beasiswanya nih Bapak untuk siswa-siswa SMK TI Bali? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali ini. Kalau tentang beasiswa, setiap naik tingkat ya tentu berikan beasiswa kalau nilainya memiliki prestasi akademik yang bagus, juara 1, 2, dan 3 per jurusan naik tingkat. Nah setelah itu bagi anak-anak yang ikut lomba, apalagi lomba tingkat provinsi Bali, tingkat nasional lagi, itu kami berikan beasiswa 4 bulan atau 5 bulan SPP gratis. Bahkan ada uang pembina minimal 1 sampai 1,5 juta. Nah beberapa bulan 4 sampai 5 bulan lah kami berikan itu. Itu beasiswa yang kami torehkan kepada anak-anak, sehingga kami juga memotivasi merespon itu, dan orang tua juga dipanggil untuk mengetahui bahwa anak itu berprestasi dan mendapat beasiswa begitu. Baik, berarti untuk kemajuan ini nggak sia-sia ya, yang berprestasi udah dapat beasiswa juga dari sekolah pastinya. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir nih guys, lulusan dari sana emang langsung kerja, ada testimoninya nggak Pak kira-kira? Kalau dilihat dari perkembangan tahun demi tahun ya, dan melihat daripada laporan dari Wakahumas dari Ibu Sri gitu ya, ini semuanya ada di sana, muncul di sana, karena kita punya web yang luar biasa. Bagi anak-anak yang ke dunia kerja akan muncul di sana di web. Bagi anak yang lanjut studi lanjut akan muncul juga. Kalau ngomongin pekerjaan nih Bapak, kira-kira ada kolaborasi nggak dari Dudi di Bali mungkin atau di luar Bali? Nah kalau dilihat daripada kepekerjaan anak, nah kalau dilihat dari magang gitu ya, praktek industri, prakrim pada umumnya disingkat itu, memang anak-anak kami kita belum ada bermasalah lah ke dunia industri selama dia melakukan praktek industri di industri itu. Nah kalau lihat dari dunia kerja ini ada sampai ke Thailand, ya sampai ke luar negeri tentu ada, bahkan berprestasi lagi di sana, pinternya lagi di sana setelah dia Wakahumas berkoordinasi dengan anak yang tamat di sini sebagai alumni siswa TI Bali Global Denpasar, dia saat ini berada di Taiwan dan di Thailand. Itu ada di sana sambil kuliah dan sambil kerja. Kebanggaan, maka dari itu kalau ada anak-anak tamat SMK saat ini ingin kerjasama dengan luar negeri, silahkan berhubungan dengan Wakahumas. Ini tentu difasilitasi, dijembatani dengan Yayasan Widya Dharma Santinya untuk sisa ke Jepang, ke Thailand, ke Malaysia dan seterusnya. Itu ada itu. Nah, dari 2-3 tahun ini ada itu. Baik, berarti hebat banget bisa ke luar negeri nih, bisa dapat beasiswa ke luar negeri juga, bisa ini. Kita kasih applause lagi buat SMK TI Bali Global Denpasar. Well guys, kita udah ada di penghujung podcast kita kali ini. Thank you for today, enjoying the podcast. Jadi udah sampai sini aja kita nelanjangin capsule kita, nelanjangin informasinya ya, maksudnya bukan nelanjangin capsule kita. Dan semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bermanfaat untuk kita, bisa jadi acuan nih buat kita, buat adik-adik SMP terutama yang buat bingung ya mau pilih SMA atau SMK gitu. Jangan ragu, sekarang pilih aja masuk ke SMK kita karena sesuai dengan perkembangan teknologi pastinya. But not least, jangan lupa follow IG kita Globality Podcast dan dapetin info terupdate juga dari Instagram dari SMK TI Bali Global Denpasar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke semua keluarga kalian, semua teman-teman kalian untuk nonton video ini supaya lebih tahu, supaya SMK TI juga lebih dikenal oleh masyarakat luas, supaya kita makin maju terus dan makin semangat nih buat konten-konten lain. Oke. See you on the next video. Bye.